ANOVA atau Analysis of Variance adalah sebuah metode yang digunakan untuk menguji persamaan 3 atau lebih rata-rata populasi dengan menggunakan variasi. Ini adalah contoh tabel penilaian tekstur lemak kakao hasil pengepresan pada 3 waktu roasting dengan jumlah panelis 20 dan 3 perlakuan. Sebelum masuk tahap ANOVA dari tabel, dihitung YI atau jumlah penilaian dari perlakuan 1 sampai 3. Kemudian sigma I, Y kuadrat IJ atau kuadrat masing-masing penilaian. Selanjutnya mencari YI kuadrat, yaitu nilai kuadrat dari jumlah penilaian. Untuk perhitungan total sampel didapat YI atau jumlah penilaian dari baris. Sigma I, Y kuadrat IJ atau kuadrat masing-masing penilaian dari baris. Terakhir didapatkan rata-rata dari 3 perlakuan. Dalam tabel ANOVA terdapat sumber ragam, yaitu perlakuan, replikasi, galat, dan total. Dan adapun DB, yaitu derajat bebas, JK, jumlah kuadrat, KT, kuadrat tengah, F hitung, F tabel 5%, dan F tabel 1%. Adapun cara menghitung DB. Adapun cara menghitung JK dari perlakuan atau perlakuan JK yaitu dengan menggunakan rumus buka kurung Y titik J kuadrat dikurang perlakuan DB tutup kurung dikurang FK. Adapun cara menghitung JK dari replikasi yaitu buka kurung YJ kuadrat dikurang perlakuan DB tutup kurung dikurang FK. Adapun cara menghitung JK dari galat yaitu JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK replikasi. Adapun cara menghitung JK total adalah sigma YJ 2I dikurang FK. Adapun cara menghitung KT total yaitu dengan cara JK total dibagi dengan DB total. Dan cara menghitung F hitung yaitu dengan cara KT perlakuan dibagi dengan KT galat dan terdapat hasil F hitung. Adapun cara mencari F tabel 5% dengan menggunakan tabel ANOVA 5% dan tabel ANOVA 1%. Selanjutnya uji lanjut. Uji lanjut digunakan untuk mengetahui pasangan perlakuan mana yang mempunyai nilai tengah yang berbeda. Uji lanjut yang kami gunakan adalah Duncan Multi-Rank Test atau DMRT. Uji Duncan adalah uji lanjutan untuk mengetahui nilai tengah mana saja yang sama dan nilai tengah mana saja yang tidak sama. Ketika pengujian kehomogenan beberapa nilai tengah memberikan hasil menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Adapun langkah-langkah uji Duncan, yang pertama urutkan nilai tengah berdasarkan yang terbesar hingga yang terkecil atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai galat bakut nilai tengah perlakuan. Yang ketiga, tentukan nilai SSR dari tabel Duncan. Yang keempat, tentukan LSR sebagai nilai signifikasi Duncan. Yang kelima, kemudian bandingkan selisih dua nilai tengah, kemudian bandingkan selisih dua nilai tengah. Dengan nilai signifikasi Duncan, jika selisih 2 nilai tengah atau nilai signifikasi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai tengah berbeda secara nyata. Yang berarti pula perbandingan nilai tengah yang pertama dengan nilai yang tengah yang lain juga berbeda secara nyata. Selanjutnya masuk ke uji Duncan. Duncan pada SX sama dengan akar KT galat per replikasi yaitu didapat dari KT galat dibagi total panelis pada total P yaitu 2 dan 3 SSR 2,86 dan 3,01 didapat dari tabel harga terendah. Untuk uji jarak berganda Duncan tingkat 5% dan 1% dengan DB galat 38. LSR didapat dari X SX dikali SSR 2 LSR 3 didapat dari SX dikali SSR 3. Selanjutnya R3, R2 dan R1 dan untuk angka 2,25, 2,75 dan 3,5
dapat dari rata-rata langkah 1. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan angka 0,5 dari R2 dikurang R3, untuk mendapatkan angka 0,75 yaitu dari R1 dikurang R2. Pada tabel R1, R2 dan R3 yaitu 3,52, 75, dan 2,25 disimbolkan dengan R1, A, R2B, dan R3C. Kesimpulannya yaitu R3 sama dengan R2 tidak berbeda R1, tidak sama dengan R2 berbeda. R1 tidak sama dengan R3 berbeda rata-rata pengamatan di huruf yang sama tidak berbeda nyata. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.